Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami terhubung dengan rekan Muji Prayitno di Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, dan rekan Rudi Setiawan di Tol MBZ Karawang, Jawa Barat. Kita ke Mujib terlebih dahulu. Mujib, kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai agak lengang, sebetulnya situasi sebenarnya seperti apa di Lingkar Nagrek? Ya, Tika dan juga pemirsa, setelah kemarin sepanjang hari hingga malam arus mudik di wilayah Nagrek jadi kepadatan sepanjang lebih dari 3 km, dan dari data Polresta Bandung didapat bahwa sudah lebih dari 113.000 kendaraan yang sudah melintasi kawasan Nagrek. Itu merupakan kenaikan sekitar 50% dari hari sebelumnya yang berkisar antara 54.000. Namun pada menjelang tengah malam tadi, arus volume kendaraan sudah mulai berkurang yang datang dari arah Tasik maupun dari arah Garut. Meskipun begitu, diprediksi akan ada mulai peningkatan lagi menjelang nanti siang karena ada beberapa lokasi wisata yang ada di wilayah selatan termasuk Pangandaran, kemudian Garut, dan juga ada beberapa yang di Ciamis yang diprediksi akan mulai kembali ke arah Bandung maupun Jakarta pada pagi hingga siang ini. Yang akan diperkirakan akan mengakibatkan kepadatan di beberapa wilayah di jalur selatan antara Nagrek hingga Cileunyi. Begitu, Cika. Kalau di tempat Anda sendiri, simpul kemacetan itu biasanya terjadi di beberapa titik, dan titik mana saja agar menjadi perhatian para pemudik yang akan kembali? Ya, bisa saya beritahukan bahwa ada 3 titik utama yang mengakibatkan kemacetan, yaitu terutama yang ada yang keluar sekarang adalah keluar dari Jalan Lingkar Nagrek menuju ke arah Cicalengka. Di sini terjadi penyempitan dari 3 lajur kemudian menjadi 2 lajur, dan akhirnya ada penyempitan di ujung di kawasan Nagrek. Dan kemudian di area Jalan Raya Ranca Ekek, terutama di aktivitas pasar Dangder yang biasanya agak meningkat ketika akhir pekan. Lalu kemudian yang terakhir ada untuk ke arah saya ada wilayah di Simpang Susun Cileunyi yang merupakan titik pertemuan antara lalu lintas dari wilayah Sumedang kemudian dari arah jalur selatan yang menuju ke arah Bandung. Nah, di sini ada perpisahan antara mobil yang menuju ke arah tol dan kemudian kendaraan pemudik yang motor yang menuju ke arah. Gitu, kita. Baik, Mujib, terima kasih atas informasinya. Kita beralih ke rekan Rudi Setiawan di MBZ. Sejauh ini situasinya sudah mulai lengang. Rudi, bisa Anda lebih deskripsikan bagaimana situasinya sejak Anda tiba di lokasi kejadian? Rudi, maaf, bisa Anda aktifkan terlebih dahulu suara Anda agar kami bisa mendengar suara Anda, Rudi? Pemirsa, kita masih menunggu audio langsung dari Rudi. Ya, Rudi, bisa silakan untuk mengaktifkan dulu suara Anda. Tapi kalau kita lihat memang di lokasi Rudi Setiawan melapor, situasinya lengang, lancar. Ini berbeda dengan situasi beberapa. Baik. Seperti ini yang dapat kami informasikan bahwa untuk lokasi di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 56 dapat kami informasikan bahwa untuk arus lalu lintas sejak malam sampai saat ini terus mengalir, di mana ribuan kendaraan yang datang dari arah gerbang tol Cikatama maupun gerbang tol Cipularang terus mengalami peningkatan. Dan kondisi terkini pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas terus mengalir baik dari arah Jakarta yang menuju Cikampek, sebaliknya dari Cikampek menuju arah Jakarta yang hendak balik mudik ke Jakarta ataupun Jabodetabek, kondisinya ramai dan lancar dibandingkan memang pada malam hari lebih ramai semalam. Untuk kami informasikan bahwa seperti biasa kalau menjelang pagi sekitar 8 sampai hingga menjelang pukul 11, kondisi arus lalu lintas mengalami peningkatan. Begitu juga memang kalau saya simpulkan bahwa memang untuk kondisi arus lalu lintas saat ini menjelang puncak arus balik, di mana arus lalu lintas juga sudah mulai
ramai ya. Ya Cika, kalau melihat untuk tol MBZ sendiri banyak masyarakat yang memanfaatkan melalui jalur sebelah kiri, dan untuk yang jalur sebelah kanan itu 2 jalur itu dipergunakan untuk kontraflow yang di mana exitnya itu ada 2 di kilometer. Baik Rudi, situasinya sudah mulai lengang, namun beberapa persiapan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Rudi atas informasi Anda, dan sebelumnya juga ada rekan Mujib yang sudah melaporkan dari Lingkar Nagrek. Selamat bertugas kembali kawan-kawan, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, kita kembali memantau arus balik terkini. Sudah ada rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Camar, bagaimana situasi saat ini? Sudah mulai lengang, kalau saya lihat, Anda bisa deskripsikan bagaimana situasi sejak pagi hari tadi? Ya baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk update 1 jam dari saya melaporkan tadi, situasi dan kondisinya masih terpantau lengang ya, dan tidak sepadat kemarin. Kalau kita bisa saksikan dan juga lihat lebih teliti lagi, memang saat ini lebih didominasi oleh bus antar kota dan juga antar provinsi dibandingkan dengan mobil pribadi. Dikarenakan memang hari ini adalah puncak dari arus balik untuk mudik 2025, dan beberapa di antaranya juga mereka yang berasal dari program mudik gratis. Nah, Cika dan juga pemirsa, sampai dengan pagi hari ini dari malam tadi total akumulasi sudah ada 98.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Angka ini adalah angka terpadat yang tercatat oleh pihak dari Jasa Marga, di mana saat ini ada penyiagaan dari 2 lajur kontraflow. Ya, hal ini memang biasa dilakukan untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan. Dan sampai dengan saat ini kami masih memantau ada sejumlah kendaraan yang masih melaju di lajur kontraflow yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak dari Jasa Marga. Sebanyak 98.000 kendaraan sekali lagi melintas dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta, dan total akumulasi dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 pasca Lebaran ini sudah ada 918.000 kendaraan yang melintas melalui 4 gerbang tol utama, dan 260.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Artinya peningkatannya ada 104%. Dan sejumlah rest area ini juga diberlakukan untuk masyarakat, dan data mencatat adanya penumpukan dari sejumlah rest area, diantaranya adalah di kilometer 62, kemudian juga rest area di kilometer 79. Dan sampai saat ini yang kami lihat untuk gardu tol masih terus difungsikan. Ada sebanyak 19 gardu tol total dari arah timur Jawa menuju ke arah Jakarta, dan sebaliknya ada 11 gardu tol dari arah Jakarta menuju ke timur Jawa. Dari jumlah ini kita bisa melihat bahwasanya fokus dari Jasa Marga adalah untuk bisa mengakomodir arus balik yang puncaknya akan terjadi hari ini menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian sampai saat ini fokus dari Jasa Marga masih berada di gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama, di mana total keseluruhannya ada 27 titik transaksi. Sementara demikian, Cikal yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikampek Utama. Baik, Camar, terima kasih atas informasi Anda. Tetap jaga kesehatan, Camar. Libur Lebaran, ribuan penumpang komuter lain relasi Yogyakarta saling dorong untuk berebut tempat duduk dalam kereta di stasiun Tugu Yogyakarta pada Sabtu malam. Ribuan penumpang komuter lain Yogyakarta di stasiun Tugu Yogyakarta saling dorong saat memasuki peron untuk mendapatkan tempat duduk. Komuter lain Yogyakarta masih menjadi transportasi favorit masyarakat dengan rute Yogyakarta-Solo karena harganya yang terjangkau, yakni Rp8.000 untuk sekali jalan. Penambahan 4 rute perjalanan menjadi 31 perjalanan setiap harinya dilakukan pihak komuter lain untuk menyambut libur Lebaran kali ini. Komuter lain mencatat rekor okupansi penumpang harian pada Lebaran ini mencapai 45.000 penumpang dalam satu hari. Jumlah ini melebihi rekor okupansi angkutan Lebaran tahun 2024 lalu sebanyak 41.000 penumpang. Selamat
siang. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan, sampai berjumpa di perjalanan. Pemirsa, unik dan menarik, pasangan pengantin di Karawang, Jawa Barat memanfaatkan momen arus balik Lebaran untuk menjadi tema dan lokasi foto pernikahan. Ide ini dilakukan spontan karena rumahnya bersebelahan dengan ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ada-ada saja yang dilakukan oleh pasangan pengantin asal Gintung Tengah, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pengantin ini melakukan foto pernikahan dengan memilih tema unik, yaitu Arus Balik Lebaran 2025. Meski menjadi tontonan ribuan pemudik yang melintas di kilometer 56 ini, pasangan Sinta dan Saban tetap menikmati berfoto dengan gaya yang mesra. Menurut Sinta, ia ingin mengabadikan foto pernikahannya berbeda dari orang lain. Lokasi foto yang bersebelahan dengan rumah, yakni jembatan penyeberangan tol Jakarta Cikampek kilometer 56, juga membuat keduanya semakin mudah melakukan foto pernikahan. Karena tempatnya bagus, nyaman, dan juga ini lagi kebetulan kan deket ya di samping. Rumahnya di samping? Ya, di samping acaranya. Rumahnya di samping? Ya, di samping. Nanti kita ada sesi foto outdoor jadinya. Outdoor. Kebetulan kan ini lagi arus mudik nih. Iya. Agak ramai mobil. Jadi ya dibawa aja ke sini gitu. Dibawa kebetulan sengaja. pengantin juga pengen di tangga katanya. Ide mendadak. Mendadak spontan? Iya, spontan langsung. Selain hemat biaya dan waktu, tempat ini juga ia jadikan sejarah kelak untuk anak cucunya, di mana ia bisa berfoto dalam suasana unik dan menarik di tengah kemacetan arus balik Lebaran 2025. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Cika Mutazam, terima kasih dan sampai jumpa.